Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, alhamdulillah hari ini bisa bikin video lagi gitu ya. Meskipun tujuannya sih ini biar ada cerita kayak gitu ya, biar kita bisa saving di galeri kayak gitu ya. Tapi apa salahnya saya post kayak gitu ya, barangkali ada sedikit yang saya ceritakan bisa bermanfaat untuk yang melihat video ini gitu. Kali ini sharingnya agak berbeda dengan video-video sebelumnya ya kayak gitu ya. Mungkin video sebelumnya itu sedikit random kayak gitu ya, tapi pada kali ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman hamil pertama. Oke, langsung aja gitu ya. Sebelumnya mau cerita dulu nih gitu. Alhamdulillah saya menikah di bulan Januari 2022 ini, berarti sudah sekitar 9 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 9 bulan gitu. Dan dalam kurun waktu itu saya belum dikasih kepercayaan gitu, artinya saya masih belum hamil kayak gitu. Memang sempat sebelumnya tuh, kalau boleh jujur gitu ya, sebelum nikah itu pernah memplanning sama suami gitu ya, atau kita mau planning punya baby itu 1 tahun setelah menikah ya kayak gitu ya. Nah ini poin penting nih, ternyata seiring berjalannya kita berumah tangga gitu ya, sering melihat baby gitu ya, terus juga banyak saudara-saudara yang punya baby gitu ya, kok jadi Masya Allah gitu ya, kayaknya bahagia banget kalau dalam rumah tangga itu ada pelengkap si kecil kayak gitu ya gitu. Jadinya agak berubah pikiran gitu ya, kita memutuskan ya udah kita ikhtiarin lagi gitu, tidak usah ada menunda-nunda gitu istilahnya ya. Tapi ini poin penting sih teman-teman, ketika Allah maha mendengar kayak gitu, ketika kita sudah berucap gitu ya, hati-hati gitu, bisa jadi Allah kabulkan kayak gitu. Kalau kita bilangnya mau menunda, bisa jadi tuh Allah benar mau ya menunda sesuai dengan apa yang kita ucapkan di awal kayak gitu. Tapi ya balik lagi, yang penting kita sudah berdoa kembali dan ikhtiar kayak gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, kalau tidak salah itu di bulan Maret April itu kita udah goyah kayak gitu, kita cancel aja ya planning itu kayak gitu ya. Akhirnya dari mulai kalau tidak salah tuh Maret April kita udah mulai ya coba berbagai hal kayak gitulah, dari mulai olahraga gitu ya, terus juga beli vitamin E, kemudian asam folat di apotik gitu ya, terus apa lagi ya sudah mau mencoba untuk pola makan yang sehat juga gitu ya, mengurangi gorengan gitu ya. Pokoknya apa yang disarankan teman-teman keluarga ke kita itu kita coba jalani gitu. Tapi memang qadarullah kayak gitu ya, belum secepat itu dikasih kayak gitu sama Allah gitu. Kemudian singkat cerita di bulan Oktober kalau tidak salah, di bulan Oktober itu kita memang ada treatment yang berbeda sih kayak gitu. Dari mulai sebelumnya tuh dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli itu kita tuh masih belum tahu tuh kan ada ya yang bilang mohon maaf berhubungannya itu di waktu-waktu masa subur gitu ya. Nah kita tuh banyak informasi dan kita memang tidak konsultasi ke dokter ya, karena
uh, katanya kayak gitu ya, kalau misal usia 1 tahun, masih usia pernikahan 1 tahun, mending usaha mandiri dulu kayak gitu kan. Banyak informasi seperti itu. Dan kita juga dari internet, dari teman-teman itu juga kita banyak informasi yang masa subur itu di tanggal sekian, masa subur di tanggal sekian, dan itu berbeda kayak gitu. Tapi di bulan Oktober kemarin itu kita coba nerapin gitu ya. Kita juga kita nyoba nerapin, misal di internet tuh berkata A, kita coba nerapin itu gitu ya. Terus perkataan B kita coba mengikuti itu gitu. Nah, yang terakhir itu yang Oktober kalau tidak salah, itu kita mengikuti pola yang masa subur itu di sekitar 11 sampai 14 hari setelah haid pertama, kalau tidak salah nanti kalau tidak salah itu intinya poin yang harus yang pertama kita iniin banget gitu ya. Aku sampai bikin jadwal di kalender gitu, intinya kira-kira di tanggal ke-11-nya atau sampai ke-14-nya itu di tanggal berapa aja kayak gitu kan, yang itu sekiranya menjadi masa subur. Karena kalau tidak salah itu masa subur hanya terjadi 1 kali 24 jam kayak gitu. Jadi memang kadang itu tidak tentu kayak gitu. Kita sudah ikhtiarkan, ternyata itu sudah lewat dari masa subur kita kayak gitu. Ya itu intinya bulan Oktober kita udah mulai ngerancang tuh bikin tanggal gitu ya. Oktober untuk ya di bulan Oktober itu kita bikin tanggal masa subur, dan saya itu haid terakhir itu hari pertamanya tanggal 12 Oktober gitu. Nah, harusnya kan kalau misal normal, nah ini juga harus diperhatikan juga tanggal atau haid kita rutinnya itu tanggal berapa, atau rutinnya itu masa bahasanya, intinya siklus haid kita itu berapa hari. Kalau saya itu biasanya 28 hari dan pasti maju 4 hari setiap bulannya kayak gitu. Misal sebelumnya di bulan Oktober saya 12 Oktober haid pertamanya, seharusnya itu di November saya haid pertama di tanggal 8 November gitu. Nah di situ di tanggal harusnya kan saya tanggal 8 November nih haid lagi, tapi di tanggal itu saya masih belum ada tanda-tanda mau haid. Tanda-tandanya sih ada, kayak misal kram perut atau kayak mau haid hari pertama gitu lah ya, intinya ada gitu ya. Cuma kok sampai tanggal 10, 11 saya belum ada, bahkan flek pun belum ada gitu. Maksudnya keputihan yang agak kecoklatan